Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aqrimna minka bil fahmi wa akhrijna min al-jahli wa al-wahmi warzuqna fahaman nabi wa khatam muslimin wa ilhaman malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, nah melanjutkan bahasan kita yang kemarin, yang 2 minggu yang lalu ya, tentang haji. Yang pertama ya fadilah dan siapa-siapa saja yang berkewajiban haji. Nah, fadilah atau keutamaannya haji itu apa? Kalau umroh ya bisa menghapus dosa-dosa antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya. Kalau haji yang mabrur ya, tidak ada yang lain pahalanya atau balasannya kecuali surga. Oke, nah terus ya untuk para wanita ya sebagai ya gantinya ya perang bisa kita ya, haji ya, dan umroh ini ya, bisa dikatakan ya sebagai pengganti ya perang jika bisa dibilang. Nah, siapa saja yang wajib haji? Haji atau umroh ini wajib atau sunnah aslinya? Wajib. Nah, ada beberapa hadis ya, tetapi yang jumhur ulama yang mengatakan bahwa ya, haji dan umrah ini wajib bagi yang mampu. Ya ini stata'a ilaihi sabila. Nah, mas sabilu, apa yang dikatakan sabil di sini? Ya sudah cukup apa ya? Azadu warahilatu. Jadi ya sangunya ya juga termasuk sangunya yang ditinggalkan. Nah, kemudian ya kendaraannya. Nah memang ya haji ini waktunya kan cukup lama ya. Maka tadi itu bekal ya termasuk yang ditinggalkan ya anak kecil ditinggalkan gak ada semua pengen gitu. Ya sudah ada dikondisikan ya dipasrahkan siapa yang merawat ya kemudian ya biayanya dan seterusnya sudah disiapkan. Nah kemudian tadi itu ya memang ya juga harus bisa sampai ke sana. Kalau misalkan sekarang ya pesawat ya saya tidak diperbolehkan ke sana ya tidak bisa akhirnya ditunda ya. Itu yang dikatakan ya sabil tadi itu ya azadu warah. Nah, tadi ya haji tadi wajib dan jika mampu. Nah, kalau orangnya ya sebenarnya sudah mampu, ya tapi ya karena antriannya panjang ya, akhirnya pada saat waktunya sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak mampu ya untuk berangkat bagaimana? Ya boleh digantikan oleh ya keluarganya atau anaknya boleh. Ya karena memang ya tidak mampu ya untuk berangkat ke sana. Ya padahal tadi secara azadunya ya cukup sudah. Nah cuma ya arrahilatunya tidak. Kemudian ada juga yang ya belum berangkat tapi sudah meninggal. Nah bagaimana? Ya tadi boleh digantikan. Ini ada hadis ya bahwa ibunya ya sudah bernazar untuk haji. Ya, tapi sebelum haji ya beliau sudah meninggal. Bagaimana? Ya ditanya ya kalau misalkan nanti ibunya punya hutang, bagaimana? Siapa yang
bayarnya sapa sing nyauri ya, kerabat atau keluarga atau anaknya tadi itu dipergunakan ya, digantikan oleh anak ataupun kerabatnya. Nah kemudian kalau untuk anak kecil ya, anak kecil diajak haji bagaimana? Sah apa tidak hajinya? Sah. Ya, tapi ganjarannya ya untuk orang tuanya. Terus nanti kalau sudah balik, sudah dewasa bagaimana? Kalau anak kecil tadi itu ya, dulu hajinya dia masih kecil, belum ngerti apa-apa ya, kan sah tapi hajinya. Terus kalau sudah besar, sudah balik, bagaimana? Ya, kita baca ya. Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaikhul sanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ay fid dunya wal akhirah. Wa anhu lan cinarita saking siapa ini? Ibnu Abbas ya, agak jauh ya. Tadi wa anhu ya, masih yang sama dengan atasnya dengan atasnya. Lan cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah Gusti Allah anhu saking ya sahabat Ibnu Abbas. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyin utawi endi-endine bocah iku haji saka sobi summa balago mongko nuli tumeka sapa sobi al-hinta balik. Nah ini ya, dulu kecilnya sudah pernah haji ya. Terus ya, dia sudah balik. Nah, dan tentunya sudah ya, memenuhi syarat tadi. Bisa poin dasar dia sudah memenuhi syarat. Bagaimana? Ya, fa'alaihi mongko wajib ing atase sobi opo ayah huja ing haji sapa sobi hajatan kelawan haji ukhra kang meneh. Ya, jadi kalau dia sudah dewasa, sudah memenuhi syarat ya ada bekalnya dan ya memungkinkan perjalanannya, maka ya haji lagi. Ya, kecuali kalau memang ya tidak memenuhi syarat, kalau sudah dewasa, tapi kalau sudah memenuhi syarat ya daftar lagi ya haji. Itu untuk anak kecil yang dulunya hajinya masih kecil, belum balik. Kalau sudah balik, sudah ada kesempatan, sudah ada kemampuan dan seterusnya ya haji lagi. Wa ayu ma'afin dan utawi endi-endine kawula iku haji sapa akhir summa uktiko ya pasti ya mongko nuli den merdekaake sapa akhir. Ya, sekarang memang sudah nggak ada yang untuk perbudakan ya, punya budak yang pernah ya haji ya, padahal masih jadi budak ya, diajak tuannya haji. Nah setelah merdeka ya, tadi merdekakan, nah suatu saatnya ya tadi ini satu yang saya bilang fa'alaihi mongko wajib ing atase abad apa ayah huja ing yen haji sapa abad hajatan kelawan haji ukhra kang meneh, ukhra kang liya. Jadi itu ya sama dengan anak kecil tadi itu. Ya anak kecil tadi itu ya, hajinya dulu belum balik, ya setelah balik ada kemampuan, ada kesempatan ya, sudah cukup ya haji lagi. Karena ini ya seorang hamba atau budak yang dulunya pernah haji
Nah, setelah sudah dimerdekakan atau sudah merdeka, nah, sudah memenuhi ya persyaratan dan seterusnya, ya haji lagi. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Ibnu Abi Syaibah, ya Ibnu Abi Syaibah, wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Wa rijaluhu utawi ya rawi-rawine hadis iku sikotun kumandel illa annahu angin sak temene hadis iku ukhtulifa dan persolayake fi rafihi ing dalem marfu'e hadis. Wal mafudhu utawi kang den raksa iku annahu sak temene hadis iku mauqufun mauquf. Ya, cuma menjadi hadisnya itu ya perselisihan apakah hadisnya mauquf ataupun mauquf. Cenderungnya ya lebih ke jadi itu ya. Kalau menurut hadis ini dia anak kecil yang dia pernah haji, suatu saat sudah dewasa, sudah balik, sudah memenuhi syarat dan haji lagi. Demikian juga dengan hamba atau budak pernah haji, suatu saat sudah merdeka, sudah memenuhi persyaratan, sudah mampu ya haji. Oke, itu ya terkait dengan siapa-siapa yang ini ya, walaupun tadi bahasanya sobiun itu laki-laki ya, tapi yang wajib haji ini apakah hanya laki-laki saja? Ya, perempuan saja. Cuma untuk perempuan harus ada boleh nggak berdiri berangkat sendiri? Ya, apalagi yang masih muda-muda, nah itu perjalanannya jauh. Ya, harus ada mahram. Hadisnya mana? Ya, kalau ini wa anhu lan dinarito saking sahabat Ibnu Abbas. Ya, anhu lagi masih yang terus ya. Radhiyallahu anhu Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ibnu Abbas. Qala sami itu ngerungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtubu mituturi sinten Rasulullah yaqulu dawuh sinten Rasulullah la yakhluwanna rijalun fi imra'atin illa ma'aha du mahramin. Lanya ini apa? Lanahi. Lanya lanahi, terakhirnya ada nun taukid. Ya, berarti kan makanannya kan ya, sangat ditekankan. Berarti tidak benar-benar dilarang, tidak boleh. Ya. La yakhluwanna ojo nyepi temen sapa sira faedah belakang ya la yakhluwanna ya ojo padha nyepi temen sapa rajulun wong lanang siji fi imra'atin kelawan wong wadon siji illa wa ma'aha angin lan sartane imro'ah du mahrumin utawi wong lanang kang mahram. Jadi ini ya tidak boleh ya perempuan ya menyepi apa mojok ya atau ya bersama dengan laki-laki ya tanpa ada laki-laki lain yang mahramnya. Termasukkah pada saat haji ya. Wala tusafiru lan ojo lunga sapa almar'atu wong wadon
lungonya di sini ya bepergian yang jauh, ya keluar daerah ya. Nah termasuk haji tadi itu yang bepergian jauh keluar daerah ya selama beberapa hari ya. Illa ma'a di mahromin kejaba sartane wong lanang yang duweni mahram. Nah, dia katakan janganlah laki-laki yang menyendiri atau yang mojok bersama perempuan ya, kecuali ada mahramnya. Juga janganlah bepergian yang jauh dari seorang perempuan, apalagi yang masih muda, ya dengan tanpa mahram. Fakoma mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang siji. Enggak ada keterangannya siapa ya. Fakola mongko matur sapa rajul. Ya Rasulullah, he Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna imro'ati sak temene bojo wadon ingsun iku kharajat metu sapa imro'ati hajatan hale badhe haji. Wa ini kan sak temene ingsun iku cuti betu dan wajib bagi sapa ingsun cuti betu dan wajib bagi sapa ingsun fi wasbati kada ing perang mengkene wa kada dan mengkene. Memang pada saat itu ya laki-laki ya punya kewajiban untuk perang di jihad fisabilillah. Nah ini tanya loh, perempuan istri saya yang mau haji, mau berangkat haji, padahal saya juga harus perang. Pakola mongko dawuh sinten Rasulullah, intolik lunga sira, fahuja mongko haji sira ma'a imra'atika sartane bojo wadon sira. Jadi ya disuruh pulang, disuruh mendampingi istrinya tadi haji. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase sahih hadis. Nah, siapa yang sepakat? Imam Bukhari Muslim. Walau itu utawi lafate iku li muslimin kecuali Imam Muslim. Jadi itu ya untuk perempuan yang untuk termasuk berhaji ini harus ada mahram. Ya, break dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk perempuan ya apalagi yang masih muda ya, untuk berangkat haji harus ada mahram. Boleh itu suaminya ya ataupun mungkin ya saudaranya ataupun orang tuanya tertentu. Kemudian ya terlanjutkan ya hadis berikutnya. Wa andu lan cinarito saking sahabat Ibnu Abbas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sami'a mireng atau midanget ya mireng atau midanget sinten Rasul sinten Nabi rajulan ing wong lanang yaqulu kang ucap sapa rajul labaika an syukru mata ing lafaz labaika an syukru mata. Nah, ini maksudnya apa ya, hajinya menggantikan ya, syukru mata tadi atau orang lain. Bagaimana ya, nah, tadi dikatakan boleh ya kalau tadi ya orangnya sudah tua tidak mampu ya pergi ya haji atau ya sudah meninggal tadi ya digantikan oleh orang lain. Nah, orang lain ini seperti apa? Bolehkah orang lain yang belum pernah haji?
Ini ya, karena ya ini ya, ini haji mewakili syukur. Kala dawuh datang sinten Rasulullah maniku sapa syukur utawi syukur sapa iku syukur. Ya kala jawab sapa rajul akhun ya sedulur lanang li kedue ingsun au qaribun utawa family ya, kerabat atau family li kedue ingsun. Nah dia menggantikan ya saudaranya atau familinya. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah hajjata ana ta wis haji sapa sira anasika saking awak dhewe sira. Tanya apakah sudah haji sendiri? Kala jawab sapa rajul la Nah, yang rajul ini tadi ya belum pernah haji sendiri ya untuk dirinya sendiri. Kala mongko dawuh sinten Rasulullah hujjah haji sira nafsika saking awak dhewe sira. Summa hujjah mongko nuli haji sira an syukur saking syukur. Jadi dilanjutkan ya, yang haji untuk dirinya sendiri dulu, baru menghajikan atau menggantikan hajinya orang. Nah, yang rawahu meriwayatkan hadis sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Sapa kalam ngilang lan sahihu ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Warajihu utawi kang unjuk utawi kang unggul ya inda Ahmad munggu Imam Ahmad yaiku wakuhu mau kope hadis. Ini menurut Imam Ahmad ya yang mengatakan mampu. Nah, tapi ya untuk imam yang lain yang mengatakan sahih ya. Nah, Ibnu Hibban juga mengatakan sahih. Ya, musannif yang mengatakan bahwa juga diriwayatkan yang Daraqutni dan Imam Baihaqi yang mengatakan ya sanadnya bagus sahih ya. Bahkan tidak ada yang lebih sahih ya pada bab ini kecuali hadis ini. Oke, itu ya, ya sebaiknya ya kalau menggantikan orang lain tadi yang menggantikan yang sudah pernah haji biasa. Oke, hadis berikutnya wa anhu lan cinarita sange sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu bimbing ridhoni sinten Allah Gusti Allah anhu sange sahabat Ibnu Abbas qala khotobana mituturi ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sinten Rasulullah innallaha ya sak temene Gusti Allah iku kataba wis majibake sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh al hajj ing haji. Nah, ini ya tadi dikatakan bahwa ya haji itu wajib ya untuk yang mampu. Nah, wajibnya ini apakah satu kali
atau setiap tahun ya, atau bagaimana. Nah kalau sholat kan wajibnya kan satu hari kan 5 waktu yang wajib ya. Ya kalau puasa yang wajib ya setiap tahun sekali ya satu bulan, ya bulan Ramadan. Ya, ini kecuali kalau nazar urusan lain ya. Nah haji ini bagaimana? Apakah juga setiap tahun? Ya. Tadi dikatakan ya, innallaha kataba alaikum ya haja. Ya, faqoma mongko ngadeg sapa Arqa ibni Habisin kan dari anak Habis. Ya, Arqa bin Habis ini berdiri. Faqala mongko matur atau tanggap ya sapa Arqa bin Habis afi kulli amin ya ana to utawi haji iku wajib ing dalem saben-saben tahun ya Rasulullah ini kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah pas puasa itu setiap tahun kala mongko dawuh sinten Rasulullah laukul tuha lamun ya dawuh sapa ingsun ha ing kullu amin la wajibat mengko jadi wajib apa kullu amin ya. Apabila tadi itu keterangannya ada dikatakan wajib jadi setiap tahun ya maka wajib setiap tahun, tapi tidak dikatakan hanya innallaha kataba alaikum ahad saja ya. Tadi tidak disebutkan ada kullu aminnya ya berarti setiap tahun ini padahal tidak disebutkan. Al-haji utawi haji iku marodun kelawan sak ambalan ya, satu kali saja wajibnya. Boleh nggak haji lagi? Boleh, tapi hukumnya sunnah. Fama mongko utawi barang zadakan ngeluwi atau kan nambahi apa ma bahwa mongko utawi ma iku tatawun sunnah. Haji yang berikutnya sunnah ya. Jadi yang kewajibannya ya seumur hidup hanya satu kali ya, Nabi pun juga tidak setiap tahun haji kan tidak ya, jadi yang wajib satu kali ya, kalau haji lagi ya sunnah ya. Makanya ya ini sebenarnya ya karena antrian yang panjang ya nah antrian panjang ini kalau sudah haji ya, orang yang mampu setiap tahun daftar terus padahal tadi yang berkewajiban juga banyak ya sebenarnya bisa saja yang sudah pernah haji itu ikut yang reguler, kalau mau tambahan ikut yang plus ataupun yang lainnya ya. Karena ya boleh saja haji lagi ya, tapi yang wajib tadi hanya satu kali dan berikutnya hukumnya susun. Rawahu meriwayatkan hadis sapa al-khamsatu imam limo. Siapa aja imam limo? Kecuali Bukhari Muslim. Siapa aja berarti itu? Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Itu yang 5 ya. Tapi di sini rawahu al-khamsatu ya. Bukhari Tirmidzi ya kejaba Imam Tirmidzi. Berarti dikurang Imam Tirmidzi. Sehingga tinggal berapa? 4. Siapa saja? Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Wa asluhu utawi asal hadis iku fi Muslimin kedua Imam Muslim min hadis Abi Hurairah saking hadis Abu Hurairah.
Ini kalau keterangannya ya, ini keterangannya yang lafaznya Imam Muslim ini dari hadisnya Abu Hurairah ya. Lafzuhu an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nasu qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju. Ya ayuhan nasu ge samudayane kok eling-eling para manungsa qad faradha teman-teman wis maradhake sinten Allah Gusti Allah alaikum ing sira kabeh al-hajja ing haji. Fahajju mongko padha haji ya sapa sira kabeh. Ini redaksinya dari Imam Muslim ya. Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini sama diwajibkan haji maka berhajilah. Faqala rajulun. Nah, seorang bertanya, aku lu amin ya Rasulullah. Ya ana to iku ing dalem saben-saben tahun pasangan hatta qolaha salatan ya Nabi diam tidak menjawab ya, sampai ditanya 3 kali ya, tapi bertanya apakah setiap tahun ini ya, sampai ditanya 3 kali ya Nabi tetap ya diam handle mawon. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nah lau qultu na'am ya, kalau di sini lau qultu ha ya kan setelah dia kat sini lau qultu na'am ya, namun ya tahu sampai isun na'am ini ya jawab iya lawajaban. Tapi Nabi tadi tidak menjawab iya tapi diam saja. Nah, berarti tidak wajib ya setiap tahun, hanya 1 kali saja. Walamma istata'tum kan arikalane ya mampu sapa sira ya. Kalau tadi ya haji dunia dia kalau dia sudah mampu ya, kalau tidak memaksakan ya tidak boleh karena yang kedua tadi memang sunnah. Tapi kalau misalkan ada kesempatan, ada kemampuan dan ada yang sanggup ada ya memungkinkan perjalanannya ya boleh saja haji lagi. Ya rawahu Ahmadu An-Nasai. Ini jadi redaksi yang lain ya, intinya bahwa ya haji tadi itu wajib nggak untuk yang mampu dan wajibnya itu hanya 1 kali saja seumur hidup. Boleh haji lagi ya kalau memang ya mampu dan hukumnya wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itu yang kita pelajari malam hari ini. Ya, insya Allah kita sambung berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan tentang haji ini? Sampun? Ada tanya? Ya, kalau sampun jawab. Sama dan juga begitu ya. Yang ngantuk pun sampun. Ya. Itu kalau di sana itu apa ada larangan menikah? Menikah? Iya pas haji. Pas di sana. Awal menikah. Ya, jadi ya haji itu kan ada rangkaiannya. Ada yang wajib ya memakai pakaian ihram. Ya, ada kan yang tidak. Kalau sudah tahallul kan sudah tidak. Nah, pada saat tertentu itu ya termasuk membunuh hewan ataupun model tanaman yang itu kan sudah tidak diperbolehkan. Ya.
lagi ya, termasuk mungkin ya nikah tadi itu ya mungkin ya pada saat yang tadi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mungkin sudah ya di luar yang tadi itu ya pengennya ya nikahnya di sana, ya kan? Waktunya tadi itu ya tidak harus ya pas umroh pas anu ya. Kayaknya punya cita-cita nikah di sana. Tapi yang ngajak ada atau belum? Ya ini nanti kata-kata bapak. Ya. Kan niki wau ten hadis yang perempuan itu harus haji bersama mahramnya. Kan redaksinya ketika memang hanya sendirian, kan istrinya itu sendirian. Tapi kan sekarang misalnya kita dari jamaah Indonesia kan kita punya rombongan, misalnya nanti saya berangkat sendiri tanpa ditemani mahram, tapi nanti di sana itu yang membersamai saya itu orang-orang rombongan. Mantap. Niku nopo tetap wajib saya bawa mahram nopo betul nopo yang seperti itu. Ya, jadi sebaiknya ya di antara rombongan itu ada mahramnya yang bisa menjaga. Ya karena nggak tahu ya kan ya karena orang banyak, oke lah orang banyak ya. Tapi tadi ternyata tiba-tiba ada yang ngajak nikah tadi itu. Ya itu ya memang ya sebaiknya ya kalau memang ada mahramnya bisa kok. Kadang saudaranya tidak harus saudara kandung yang beberapa bisa dijadikan mahram tadi. Nah, kadang tadi itu ya, suaminya tadi yang istrinya haji ya, kemudian ya suruh menemani tadi. Bisa juga misalkan daftarnya nggak bareng ya karena harus daftar duluan, ternyata baru ketemu yang ngajak tadi itu. Ya bisa saja nanti mungkin kalau sudah menikah ya mengajukan ya bareng ya, istilahnya kepada Pak Bos. Dengan alasan tadi barengi tadi. Nah itu bisa gitu di pendapat di kemangannya itu bisa. Jadi misalkan istrinya sudah dulu ya, sebelum menikah daftar ke akhirnya Andrea tahun 2022. Kemudian yang laki-laki kan baru daftar, akhirnya antriannya panjang 32, selisih 10 tahun sampai bulan yang perempuan. Mengajukan maju barengi tadi. Insya Allah bisa. Ya, semoga yang bisa kan bisa. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi memang lebih baiknya seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya aman, nggak ada masalah, nggak apa-apa banyak orang. Nah, tapi di sini tadi itu ya wala tusafir mar'atu ila ma'azimahum, karena perjalanannya jauh ya keluar daerah dan lama. Bayangkan ada 1 bulan kan lebih, kan ada yang 40 hari atau 40 hari. Oh enak, berapa hari nanti sana ya 40 hari ya. Nah, ya tadi itu atau kita mau ketemu sopo-sopo itu yang dijaga. Begitu. Mungkin sedikit bolehnya rombongan itu menjadi dianggap sebagai mahram kalau memang tidak ada Sama sekali. mahram. Saya memang tertarik sendiri, atau misalnya ibu ya ibunya sendirian, tidak ada anak, tidak ada suami ya, tapi dia berkesempatan itu ya rombongan itu dianggapnya kita anggap sebagai mahram. Kan yang menjaga ada ketua rombongannya, ada dokter pendampingnya, ya semua itu ya dianggap sebagai mahram. Kan mereka mempunyai tanggungan untuk menjaga rombongan. Tapi itu opsi pilihan yang terakhir. Kalau tidak ada lagi, misalnya masih punya anak yang sudah daftar atau
saudara yang sudah daftar, sama-sama daftar itu bisa nitipin saudara atau anak ini untuk diajukan untuk nampingi si ibu di kita dari Indonesia. Di luar Indonesia ya tidak ada model kayak gitu. Pendapatnya berbeda. Kita aja yang ada model. Kita hamil dan boleh berangkat di sana, banyak yang anak kecil di bawah hamil di bawah lagi hamil di luar Indonesia. Cuma kita memang punya kebijakan kayak kita sendiri. Ya kan itu tadi perjalanan yang berat, kondisi di sana berbeda dengan di kita, tantangannya sangat berat. Itu maka ambil kebijakannya seperti itu. Kalau di luar negeri yang hajinya itu tidak diatur, nggak ada model-model kayak gitu. Itu cerita banyak. Ceritanya banyak. Itu oke. Jadi kalau kondisi kayak gitu, makrom itu berlaku dasarnya hadis yang tadi, harus ada makrom. Sampai kita ketika mendaftar itu sudah, ibu makromnya siapa? Itu memang regulasinya di Indonesia. Regulasinya seperti itu. Rujukannya ya itu tadi. Kalau yang di luar yang tidak ada regulasi pemerintah, ya serah-serah. Artinya berarti 100% risiko yang tadi, risiko misalnya sakit, misalnya sedang hamil, keguguran dan sebagainya karena kepayahan, itu sudah memang nggak diatur oleh negara. Ya itu. Kalau di luar negeri semacam KPI ala kali di sini, tapi negara tidak penuh kontrol kayak gitu. Kita saking banyaknya aja. Kalau kita nggak begitu ya tambah. Nggak bisa bayangkan jatah kita aja sudah sekian banyaknya. Mungkin cerita yang lain nggak apa-apa tentang itu. Mumpung cerita nggak apa-apa. Bagus kan cerita. Tak banyak tadi terkait tadi yang dibahas pada kesempatan malam hari ini tentang kewajiban sekali atau 2 kali itu ya sesuai dengan yang disampaikan tadi. Kewajiban haji ya sekali seperti itu. Istiqomahnya ya kemarin sudah dibahas, mampu dalam perjalanan, kemudian ada bekal itu bekal di rumah dan di perjalanan sana. Tapi memang di sana istilahnya ya kadang-kadang macam-macam ya. Tapi secara umum kategorinya memang harus membutuhkan fisik yang prima dan yang lainnya. Fisik yang prima itu nyata. Ada semacam apa namanya, bisa dianggap sesuatu yang sifatnya umum gitu, tapi tidak selalu harus kuat fisiknya dan sebagainya. Jamaah kita yang sepuh-sepuh, misalnya di sini berangkat kayak lemes, kayak lesu, dan itu di sana lebih semangat, lebih kuat, bisa jadi yang muda-muda sehingga tak seger, kono ngantuk aja, bisa jadi ada tergantung semacam kuatnya niat, kuatnya apa namanya, kepinginnya di sana itu seperti apa, itu yang akan berlaku di sana. Fisik ya secara umum kondisi sehat, kondisi ini, tapi banyak juga jamaah yang berangkat dalam kondisi sakit misalnya. Maksudnya ketika diberangkatkan tidak dalam kondisi prima. Sampai misalnya di rombongan saya ada yang beberapa
orang wafat, justru memang niatnya bisa jadi memang kepingin wafat di sana. Satu keistimewaan jika diwafatkan di kondisi sedang berhaji, itu kan bisa jadi cita-cita mereka. Jadi meskipun kondisi sakit ya maksuanya berangkat. Seperti yang sering diceritakan Mbah Memo Zubair, itu saking kepinginnya wafat di sana itu setiap tahun berangkat. Padahal ya kondisinya sepuh kayak gitu, dan tidak ada kuota. Belinya berangkat itu pakai kuota sembarang katanya. Kuota apa saja diambil, dan tidak ya tetap saja berangkat di sana. Itu saking kepinginnya terus sih. Jadi setiap tahun itu berangkat. Yalah, belum sampai terakhir itu ditakdirkan wafat di sana. Soal begitu masing-masing jamaah punya jadi sendiri. Tetapi secara umum kita mengikuti perintah hadis dan sebagainya, itu ya memang sebaiknya begitu. Apa misalnya kita haji backpacker boleh saja, bukan berarti dia mampu dalam melakukan perjalanan, tidak apa-apa. Tetapi itulah ya kesimpulannya apa yang disampaikan di hadis tadi, kita di Indonesia kebanyakan merujuknya ke sana. Merujuknya misalnya dimampukan fisiknya, dimampukan bekalnya, kemudian di rumah juga, itu semuanya sudah sesuai dengan, misalnya kita melakukannya ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW gitu. Hanya yang di Indonesia, khusus Indonesia, pemerintah lebih berkepentingan untuk menata ini, melindungi jamaah supaya enggak sampai ya barangkali belajar dari pengalaman yang dulu sebelumnya ada sesuatu yang tidak enak, misalnya kejadian-kejadian yang istilahnya jamaah Indonesia menjadi korban dan sebagainya. Itu kan belajar dari sana, kenapa terus dengan rupa. Saya kira kalau soal musibah bahasa itu kan sudah bukan lagi dijangkau oleh siapapun, pemerintah sudah bisa, tapi usaha supaya mereka semua nyaman, terlindungi, itu tetap menjadi, kemudian menjadi pemerintah, kewajibannya pemerintah. Saya kira gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Pur, jadi tambahkan yang memang ada regulasi yang harus diikuti Pak. Nah, tadi termasuk tadi yang menjaga tadi itu ya, beberapa cerita itu sering kadang ya karena sudah sepuh ya, termasuk ya tadi kakek saya sendiri ya, itu sudah sepuh dititipkan ponakannya yang lebih muda, justru malah kebalik akhirnya di sana. Ya, justru yang sepuh tadi itu malah sing sepuh ya, sing ngerawat malah dan sing ponakan dan sing titip-titipan ya. Kadang sering seperti itu tadi. Nah, memang tapi ya pemerintah bisa menjaga fisiknya tadi, termasuk ya mengikuti kebijakan vaksin meningitis juga Pak. Dan itu kan juga termasuk kebijakan ataupun regulasi dari pemerintah. Saya termasuk tadi yang ditanyakan tentang makram tadi dan sebagainya. Mungkin itu ya yang kita pelajari malam hari ini, yang kita diskusikan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa fahman shafi'an wa lisanan nasihan wa qalban munawwaran. Allahumma ij'alna liman fi'lika wa sholihan fi'lika wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa taqabbal wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.